Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa perlindungan tangan Tuhan tetap menyertai dan menjagai kita semua. Baik, sebelum saya menyampaikan untuk renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami, bahkan Engkau selalu melindungi kami, karena kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu yang sempurna itu selalu berada di dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mensyukuri seluruh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang menguatkan kami, firman-Mu lah yang menguatkan iman kami, sehingga kami boleh tetap kuat, tetap sehat, dan tetap berada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Saat pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu sendiri yang akan membukakan mata hati kami dan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur Engkau yang mengawali kehidupan kami, Engkau juga yang terus menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom, selamat pagi untuk seluruh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini suatu kesempatan yang luar biasa. Saya Rahel Bagas boleh diberikan kesempatan untuk boleh berbagi, sharing firman Tuhan, untuk kita boleh sama-sama saling menguatkan, untuk kita boleh sama-sama saling meneguhkan dengan kebenaran firman Tuhan, yang dimana saat ini Bapak Ibu beserta saya boleh mengalami sesuatu yang mungkin sedang dunia juga rasakan di musim pandemi, di mana saat ini benar-benar kita harus menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan kita yang besar. Kita berada dalam situasi di mana pengharapan kita ini sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau boleh saya beri judul untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tetap berada dalam lindungan tangan Tuhan yang kuat. Kita hidup di hari-hari di mana kita mendengar banyak hal, kita boleh melihat banyak hal yang terkadang itu akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pikiran kita, terlebih lagi akan mempengaruhi iman kita. Itu sebenarnya suatu pilihan. Bagaimana kita memilih untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan, atau kita memilih untuk kita takut atau khawatir dengan segala situasi dan kondisi yang ada saat ini. Itu ada dalam pilihan Bapak Ibu, itu juga ada dalam pilihan tangan saya. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa bagaimana kita membuang rasa takut itu, karena takut itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang lumrah yang boleh dirasakan oleh semua orang. Tetapi bagaimana kita mengelola rasa takut itu tidak menguasai pikiran kita, hidup kita. Kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Saya juga masih banyak belajar, dan Bapak Ibu juga bersama-sama dengan kita semua untuk belajar bagaimana firman Tuhan itu yang akan terus meneguhkan kita untuk melewati masa-masa krisis, melewati masa-masa sulit yang kita alami saat ini bersama-sama. Karena itu juga yang akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi imun tubuh kita. Pada saat kita takut, otomatis imun tubuh kita ini akan semakin lemah. Tetapi pada waktu kita kuat, pada waktu kita menaruh harap kita kepada Tuhan, sukacita, damai sejahtera itu akan menjadi bagian dalam tubuh kita. Baik Bapak Ibu, bicara tentang perlindungan tangan Tuhan yang kuat, apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita untuk menghadapi situasi pandemi yang tidak jelas saat ini, yang semakin berkepanjangan waktunya, yang tidak tahu berhentinya sampai kapan. Yang namanya virus itu kita tidak tahu, pada waktu tidak ada vaksin atau belum ada vaksin, maka virus itu akan tetap ada. Nah, bagaimana respon kita saat ini sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan untuk kita meresponi dengan benar situasi dan kondisi saat ini? Yang pertama, untuk kita boleh menghadapi situasi yang berkepanjangan ini, yaitu yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh untuk berdoa dan datang kepada Tuhan. Kita boleh lihat di dalam firman Tuhan, yaitu Lukas 22 ayat yang ke-44, di mana pada waktu Tuhan Yesus akan disalib, dia berdoa bersungguh-sungguh di Taman Getsemani. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini.
Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu Tuhan kita Yesus Kristus yang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa sampai peluhnya seperti titik-titik darah, firman Tuhan katakan. Apakah murid-muridnya juga merasakan hal yang sama? Murid-muridnya juga merasakan rasa takut yang luar biasa. Dalam firman Tuhan juga katakan, tokoh Alkitab tidak ada satupun yang tidak merasakan ketakutan. Semua merasakan, apalagi kita manusia yang saat ini berada dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Apakah kita merasa takut? Otomatis kita akan merasa takut. Tapi ketakutan itu tidak akan pernah mampu menguasai kita pada waktu kita tidak melihat berita-berita di TV, tidak membaca berita-berita yang kadang membuat iman kita lemah, yang kadang membuat iman kita menjadi down, yang kadang membuat iman kita menjadi semakin lemah. Tetapi pada waktu kita percaya bahwa rasa takut itu ada, tetapi itu tidak akan menguasai kita pada waktu kita percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Coba kita lihat kehidupan kita pada waktu kita nonton berita, pada waktu kita mendengar atau melihat link-link video yang sering tersebar di sosial media. Kadang kita suka menyebarnya. Itu secara otomatis kita seperti menyebar ketakutan yang saya rasakan. Saya ingin sebar supaya orang lain juga merasakan ketakutan yang sama. Alangkah baiknya kita menyebar sesuatu yang positif. Kita mungkin membaca firman Tuhan, atau kita mungkin melihat video-video yang membangkitkan iman kita. Alangkah baiknya kita menyebar hal-hal yang baik, menyebar hal-hal yang positif. Itu yang akan lebih membuat kita tetap bertahan dalam musim atau situasi pandemi seperti sekarang ini. Karena itu juga akan membuat kita tetap kuat dan tetap teguh. Yakin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa firman Tuhan yang sanggup membuat kita tetap kuat, firman Tuhan yang sanggup membuat kita tetap teguh. Apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, itu yang akan mempengaruhi tubuh dan roh jiwa kita. Kalau kita melihat sesuatu yang berapa banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini, atau berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang yang kehilangan sanak saudaranya, itu terkadang akan mempengaruhi jiwa kita. Tetapi pada waktu kita membaca firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, pada waktu kita bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, maka kekuatan yang daripada Tuhan itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Baik. Kemudian kita akan bersama-sama di saat pandemi seperti ini, begitu banyak waktu yang kita punya bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan anak istri kita, atau mungkin kita seorang pemimpin dalam perusahaan, atau kita adalah pemimpin dalam gereja kita. Alangkah baiknya kita membawa karyawan-karyawan kita untuk berdoa, atau membawa jemaat-jemaat kita untuk kita boleh bersama-sama memiliki hati untuk berdoa bersama-sama, menaikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih bisa menikmati makanan yang sehat, bisa menikmati nafas kehidupan yang luar biasa. Itu semua karena kita tetap bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Justru semakin berat situasi, kondisi sekarang ini, justru kesempatan kita semakin banyak untuk kita boleh datang berdoa kepada Tuhan. Apalagi situasi sekarang ini, lebih banyak waktu kita di rumah, lebih banyak waktu kita dengan keluarga, lebih banyak waktu kita dengan anak-anak. Itulah kesempatan untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena di dalam tubuh kita ini terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Sedangkan di dalam tubuh kita ini, itu adalah pintu masuknya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi jiwa kita, akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Dan itu juga akan mempengaruhi roh kita. Saat kita melihat sesuatu yang tidak membangun iman kita, roh kita juga akan lemah. Tetapi pada waktu kita mengambil keputusan untuk kita melihat sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang membangun iman kita, bergaul dengan orang-orang yang mendukung iman kita, itu juga akan mempengaruhi jiwa kita. Perasaan kita akan selalu bersukacita,
kehendak kita juga akan selalu melakukan kehendak yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian pikiran kita juga akan selalu memikirkan sesuatu yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi roh kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, roh kita akan semakin kuat. Itu akan mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Tubuh kita akan kuat, itu akan mempengaruhi juga iman atau imun, daya tahan tubuh kita akan semakin kuat. Jadi virus tidak akan pernah mempengaruhi tubuh kita pada waktu kita terus bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat bagaimana kabar-kabar yang memberikan masukan dalam tubuh kita, masukan dalam roh kita. Sekali lagi, kabar-kabar yang tidak membuat iman kita kuat, tinggalkan itu. Berita-berita yang membuat iman kita lemah, lupakan itu. Karena kadang dalam handphone kita, dalam smartphone kita itu kadang suka muncul notifikasi, wow, jumlah pasien semakin meningkat, jumlah pasien semakin melonjak. Kalau kita klik itu, otomatis akan keluar berita yang otomatis kita akan membacanya. Tetapi pada waktu kita mengabaikan berita-berita itu tidak akan masuk dalam pikiran kita, tidak masuk dalam jiwa kita. Itu juga akan mempengaruhi roh kita. Amin Bapak Ibu. Baik, itu yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang bersungguh-sungguh pada waktu dia meminta kepada Tuhan, walaupun keringatnya seperti titik-titik darah, tetapi dia memohon kepada Tuhan dan Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan buat Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan sehingga kita tetap berada dalam lindungan tangan Tuhan yang kuat, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan Yosafat pada waktu dia dikejar oleh Bani Amon dan Bani Moab. Apa yang mereka lakukan? Kita sama-sama baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 18. Sebenarnya ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Cuma kita baca sama-sama di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Boleh ayat 20 sampai ayat yang ke-22? Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan memukul Bani Moab dan Bani Amon, memukul kalah hanya dengan menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan, yaitu Allah Israel dengan suara yang nyaring. Kembali kita baca ayat 20-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus. Boleh digarisbawahi, dalam pakaian yang kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Katakan amin Bapak Ibu. Iya, ternyata di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa. Saya sangat percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan bahwa Tuhan ada dalam pujian umatnya. Mazmur, kita lihat dalam Mazmur 22 ayat 4, di situ dikatakan bahwa Tuhan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin Bapak Ibu. Pada waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa ada kuasa,
ada mujizat, ada kemenangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita baca tadi dalam 2 Tawarik ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Pada waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang mengalahkan setiap lawan kita. Apa yang menjadi lawan kita saat ini? Ketakutan, virus, kekhawatiran. Khawatir karena pekerjaan kita hilang, khawatir karena tidak ada pemasukan, khawatir karena apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai saat ini. Khawatir karena tidak bisa menggaji karyawan, khawatir karena beras yang ada di dalam gentong beras kita udah habis. Khawatir karena apa? Karena tidak bisa membayar kos, karena tidak ada pemasukan, karena pekerjaan kita sudah tidak ada. Istilahnya kita sudah di PHK di hotel, atau di PHK dari perusahaan kita, atau mungkin kita hanya menerima seperempat, bahkan hanya menerima sedikit dari gaji yang biasanya kita terima 100%. Apa yang kita lakukan? Pada waktu kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan melakukan sesuatu yang besar buat kita. Bapak Ibu pernah membaca dalam Kisah Para Rasul bagaimana kehidupan Paulus dan Silas pada waktu mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Tidak hanya penjara biasa, sudah masuk di dalam penjara, tetapi mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, yang dimana kalau orang-orang itu penjahat kelas kakap, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, yang dimana ruangannya pengap, tidak bisa, istilahnya kalau mau keluar dari penjara itu atau mungkin membobol penjara itu mereka tidak bisa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka hanya bernyanyi seharian, mereka hanya memuji menyembah Tuhannya yang hidup, memuji menyembah Tuhannya yang luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membukakan pintu penjara, Tuhan membukakan tembok-tembok penjara sampai akhirnya mereka bisa keluar dari penjara itu. Sampai kepala sipirnya terkaget-kaget dan mereka tidak bisa berbicara apa-apa. Tetapi Paulus dan Silas memilih bahwa pada waktu dia percaya, maka seisi rumah daripada penjaga penjara ini akan diselamatkan. Apa sih pujian itu, Bapak Ibu? Pujian itu adalah bagaimana kita merasa kagum, bagaimana kita merasa pada waktu kita melihat, contohnya pada waktu kita pergi ke Tegalalang, kita melihat suasana persawahan, terasering yang begitu luar biasa. Apa yang kita katakan? Pasti kita akan memuji kan? Kita akan memuji betapa ciptaan Tuhan luar biasa, begitu indahnya pemandangan yang luar biasa. Pada waktu kita melihat seseorang yang hebat, mungkin kita kagum dengan pendeta yang luar biasa, atau mungkin kita melihat sosok pria yang tampan atau sosok wanita yang cantik. Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan memujinya. Nah, bagaimana dengan Tuhan kita? Pada waktu kita kagum dengan Tuhan kita kagum karena pengorbanannya yang luar biasa, kita kagum karena apa yang sudah Tuhan lakukan sampai hari ini, sampai detik ini kita tetap sehat, kita tetap kuat. Apa yang keluar dari mulut bibir kita? Otomatis kita akan memujinya. Keluarkan pujian yang indah, keluarkan pujian yang luar biasa kepada Tuhan, maka ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa itu akan Tuhan tanamkan dan Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi iman kita, mempengaruhi pikiran kita. Maka semuanya itu akan membuat kita tetap kuat. Kemudian apa sih penyembahan itu? Penyembahan itu adalah lebih kepada intimisi kita dengan Tuhan, sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Ibu kekasih kita, Ibu Roslin Ranjawali, pada waktu hambanya berkata bahwa tentang intimisi seperti seorang suami dan istri. Istilahnya penyembahan itu hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana intimnya kita dengan Tuhan. Contohnya seperti saya dengan suami saya. Pada waktu saya melakukan hubungan intim dengan suami saya akan lebih mengenal lagi siapa suami saya. Saya akan lebih mengenal lagi bagaimana sifat-sifatnya, apa yang dia mau, apa yang dia ingini, itu saya lebih mengenalnya. Pada waktu saya tidak ada hubungan yang erat dengan suami saya tidak akan pernah tahu apa yang dia mau, saya tidak akan pernah tahu apa yang dia inginkan. Tetapi pada waktu semakin intim, semakin ada intimisi yang luar biasa, itu akan terjadi suatu hubungan yang luar biasa. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan. Semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin sering kita melakukan
hubungan yang erat dengan Tuhan, menyembah Tuhan yang luar biasa, maka kita akan tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dengan hidup kita. Kita akan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Kalau Tuhan mau kita melakukan doa, kita lakukan dengan sukacita. Pada waktu Tuhan mau kita melakukan penyembahan, kita lakukan pula oleh karena kita mengasihi Tuhan, oleh karena kita kagum, hormat, dan begitu bahasanya apa ya, tidak bisa dikatakan dengan bahasa-bahasa yang lebih luar biasa lagi selain kita kagum dan hormat dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dengan kita. Itu ya Bapak Ibu yang berada di rumah, yang masih mendapatkan pekerjaan atau yang masih bekerja, lakukan semuanya itu sungguh-sungguh seperti kita melakukan dengan Tuhan. Baik itu dalam pelayanan kita, baik itu dalam pekerjaan kita di rumah, baik itu dalam pekerjaan kita di pasar atau dimanapun yang pekerjaan yang Tuhan percayakan saat ini, lakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan akan membuat semuanya itu berhasil. Amin. Haleluya. Sedikit atau banyak yang kita peroleh pada waktu kita menerimanya dengan ucapan syukur, biarlah kita naikkan itu sebagai pujian penyembahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Baik, kemudian yang berikutnya seperti yang saya sampaikan, pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih untuk tetap khawatir? Apakah kita akan memilih untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan? Itu ada di tangan kita. Itu ada dalam hati kita, itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita memilih untuk tetap khawatir, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Khawatir tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Khawatir tidak akan pernah membuat virus itu berhenti. Khawatir tidak akan pernah membuat virus itu mati. Tetapi pilihan ada di tangan kita pada waktu kita memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, itu yang akan mempengaruhi tubuh kita. Tubuh kita akan kuat. Virus itu tidak akan pernah mempengaruhi pada waktu tubuh kita menjadi kuat. Itu akan membuat kita tetap bersukacita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di mana apa yang membuat kita tetap berada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat, yaitu mendengar firman Tuhan dan percaya. Banyak orang yang hanya mendengar firman Tuhan saja tetapi dia tidak mempercayainya. Hanya mendengar saja atau hanya membaca saja, hanya sebatas membaca tetapi tidak memperkatakan, bahkan tidak mempercayainya, itu juga tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu? Ya, sangat-sangat perlu dipercayai bahwa pada waktu kita setiap hari membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu akan mempengaruhi iman kita di hadapan Tuhan. Lemah atau kuatnya iman kita itu tergantung bagaimana kita membaca firman Tuhan itu setiap hari. Istilahnya firman itu seperti makanan yang selalu kita konsumsi setiap hari, itu akan mempengaruhi tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Seperti dalam satu tokoh penjaga atau penjaga rumah ibadat, yaitu Yairus, yang dimana anaknya sedang mengalami sakit. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus, ingin dia memiliki iman pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya maka anaknya akan sembuh. Tetapi di tengah perjalanan ternyata Tuhan Yesus dihadang oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ada dengar perkataan-perkataan Yairus, tetangga-tetangganya bilang, udah gak usah percaya sama Tuhan. Dia pertolongannya itu tidak pernah tepat waktu, pertolongannya itu selalu terlambat. Tetapi apa yang dikatakan Yairus? Dia tetap mempercayai Tuhan. Boleh kita sama-sama baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-50. Ini adalah firman Tuhan yang terakhir yang saya sharekan pada pagi hari ini, untuk kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Boleh sama-sama kita baca dengan iman dan kita katakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada saya, berkata kepada Bapak Ibu, berkata kepada pulau ini, berkata kepada bangsa ini, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat, bangsa ini akan selamat, pulau ini akan selamat, keluarga Bapak Ibu akan selamat, anak-anak Bapak Ibu akan selamat dari
bisnis Bapak Ibu akan selamat, pekerjaan Bapak Ibu akan selamat, dan terlebih lagi iman kita kepada Tuhan akan selamat. Atau mungkin Bapak Ibu berada di rumah sakit saat ini yang merupakan salah satu pasien positif COVID-19. Apakah kita akan takut atau khawatir kalau kita akan mati? Kematian itu akan menjadi bagian kita. Tidak ada satupun yang luput dari kematian. Tetapi pada waktu kita percaya bahwa kita mempercayai bahwa firman Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Karena kematian itu ada dua, yaitu kematian yang akan membawa kita, tubuh kita ini akan mati secara jasmani. Tapi kematian yang kedua adalah kematian di mana roh kita akan berada di penyiksaan yang kekal. Pada waktu kita berada di rumah sakit saat ini, mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun itu sakitnya, baik itu positif COVID-19 atau demam berdarah atau kanker atau gagal ginjal atau jantung sekalipun, pada waktu kita mempercayai firman Tuhan dan katakan jangan takut, percaya saja, maka engkau akan selamat. Perkatakan firman Tuhan setiap hari, perkatakan firman Tuhan setiap hari, biarkan telinga kita mendengarnya, maka iman kita akan menjadi kuat. Itu secara otomatis akan membangun roh kita menjadi kuat, dan itu juga akan mempengaruhi jiwa kita, hati kita, dan tubuh kita. Itu akan membuat kita selamat, itu akan membuat kita kuat, itu akan membuat kita sembuh. Dengar firman Tuhan, perkatakan dan percaya. Keluarga kita, jemaat kita, pekerjaan kita, pulau kita, bangsa kita akan selamat. Waktu kita baca dan dengar firman Tuhan, yang timbul dalam hati kita ini adalah iman, percaya yang kuat. Kita tidak akan khawatir. Khawatir boleh, tetapi istilahnya seperti burung yang sedang terbang di atas kepala kita, biarkan saja. Tetapi jangan sampai burung itu bersarang di atas kepala kita. Artinya khawatir itu boleh ada mengelilingi seluruh kehidupan kita, gak apa-apa, biarkan saja. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu bersarang dalam hati kita. Jangan sampai kekhawatiran itu ada bahkan berakar dalam tubuh kita, ya. Karena kita percaya pada waktu kita baca atau tonton berita-berita yang tidak menguatkan iman kita atau menakutkan, maka yang timbul juga akan rasa takut dan rasa khawatir. Baik, setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita perkatakan, yang kita dengar, itu akan membuat iman kita bertumbuh, dan iman itu sendiri yang akan mengalahkan rasa takut itu. Baik, jadi kesimpulan dari sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu, saya masih banyak belajar, dan saya sama-sama belajar dengan Bapak Ibu bagaimana kita mempercayai Tuhan kita yang hidup. Yesus Kristus Tuhan sudah mati, bahkan bangkit di hari ketiga, dan dia naik, dan di hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Biarkan buka hati kita selebar-lebarnya, biarkan Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupan kita yang akan menguatkan iman kita, yang akan membuat kita tetap kuat dan teguh dan percaya. Virus tetap ada, tetapi satu hal yang perlu kita percayai, bahwa iman dalam diri kita ini akan tetap membuat kita terus berjalan dan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Tubuh kita akan tetap kuat. Sekali lagi, yang pertama adalah bagaimana kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah krisis atau dalam situasi seperti sekarang ini, kesempatan untuk kita tetap bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, naikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel pada waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko, Tuhan yang berperang melawan bangsa dari Israel sehingga tembok itu pun runtuh. Seperti Paulus dan Silas pada waktu mereka berada di penjara, pada waktu pujian penyembahan dinaikkan terus menerus, maka penjara itu pun terlepas. Kemudian yang ketiga, dengar firman Tuhan dan percaya. Bapak Ibu, jangan pernah jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan siang dan malam. Itu akan seperti tanaman yang tumbuh di tepi aliran air yang akan selalu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat. Biarlah buah-buah Roh Kudus itu akan senantiasa bertumbuh dalam kehidupan kita pada waktu kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dengar firman Tuhan dan percaya. Saya akan garis bawahi di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur yang sering kita dengar
Mazmur yang sering kita baca dan selalu perkatakan dan selalu baca firman Tuhan itu, kita akan percaya akan kehadiran Tuhan, kita akan percaya akan perlindungan Tuhan, percaya damai Tuhan menyertai kita. Cara melihat Tuhan dengan cara pandang kita akan berbeda dengan cara pandang dunia. Kemudian penyediaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Amin. Dan yang terakhir, kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya menyertai kita semua. Baik, jangan takut karena kita mempunyai Tuhan yang besar yang selalu menyertai kita dimanapun Bapak Ibu berada. Percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Baik, saya akan akhiri untuk sharing firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan doa. Taruhkan tangan di dada kita. Kita percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan itu selalu kuat buat kita. Kita berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah lalai. Sekali-kali pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali pun Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Hamba-Mu boleh sharing, hamba-Mu boleh sama-sama belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, walaupun pekerjaan kami hilang, walaupun kami di PHK, walaupun gaji yang kami terima tidak sepenuhnya, kami bingung bagaimana kami caranya untuk bayar kos, kami bingung bagaimana caranya untuk kami bayar kontrakan rumah, bagaimana caranya untuk kami boleh membayar tanah gereja, bagaimana caranya kami untuk mengisi ember atau lumbung beras yang ada di rumah kami. Tuhan, buat kami tetap percaya. Tuhan, seperti bagaimana Tuhan memelihara burung-burung di udara, bagaimana Tuhan menghiasi tanaman-tanaman di padang, begitu pula Tuhan memberkati kami. Kami percaya bahwa kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, karena kami percaya bahwa esok hari ada kesusahannya sendiri. Tetapi kami percaya pada waktu kami bersungguh-sungguh mencari Tuhan kami yang benar, mencari Tuhan kami yang hidup, maka Engkau memberkati kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang besar. Engkau memberkati kami semua, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang tetap bekerja. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, yang masih berada di rumah dengan segala usaha mereka, hikmat, pewahyuan yang Tuhan percayakan untuk mereka boleh mengelola pekerjaan yang baru yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan memberkati setiap langkah mereka. Bagi pasien yang berada di rumah sakit juga, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga mereka tetap mempercayai Tuhan dan keselamatan itu boleh menjadi bagian mereka. Mereka mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi tim medis yang ada, untuk mereka tetap kuat, mereka tetap bersukacita dalam musim pandemi ini. Walaupun mereka tidak berbulan-bulan, mereka tidak ketemu dengan sanak saudara, dengan keluarga, anak ataupun istri, suami mereka. Tuhan berikan penghiburan secara khusus bagi tim medis yang ada, sehingga mereka tetap kuat Tuhan, sehingga mereka tetap tidak menjadi lemah Tuhan, tetapi mereka tetap bersukacita untuk melayani seluruh pasien yang ada, sehingga mereka tetap melayani dengan penuh sukacita, karena kami percaya bahwa perlindungan tangan yang kuat juga menjadi bagian bagi kehidupan para tim medis yang ada, yang dimana mereka bergumul untuk menjadi garda depan, menjadi garda terdepan, untuk mereka tetap menjadi pelindung atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan di rumah sakit yang ada ya Bapak. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, bagi Bapak Presiden Jokowi yang ada ya Tuhan, bagi seluruh kabinet pemerintah, para menteri-menteri yang berjuang keras untuk melawan COVID-19 ini dengan menerapkan new normal yang ada, new normal life yang ada ini ya Bapak. Kami percaya kami sebagai masyarakat yang ada, untuk kami tetap melakukan segala aktivitas kami dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, sehingga kami tetap berada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Walaupun kami tetap berdoa, tetapi kami juga memakai hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami tetap memakai masker, kami tetap mencuci tangan atau menjaga makanan yang kami konsumsi ya Bapak. Kami percaya bahwa perlindungan juga
kekuatan yang daripada Tuhan mengalir juga untuk Bapak Presiden kami dan seluruh menteri, kepala-kepala daerah, gubernur, wakil wali kota, ataupun seluruh petinggi-petinggi yang ada di bangsa kami ini, bahkan seluruh dunia yang mengalami pandemi ini ya Bapak. Lepaskan semuanya dari musibah atau bencana ini ya Tuhan. Kami percaya akan lebih banyak lagi orang mendengar nama Tuhan yang kuat, akan banyak lagi masyarakat atau rakyat akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Bagi setiap mereka yang percaya kepada Engkau akan diselamatkan. Bagi setiap mulut bibir yang mengaku Yesus Kristus Tuhan akan diselamatkan. Kami percaya bahwa pertolongan tangan Tuhan yang kuat, perlindungan tangan Tuhan yang kuat itu akan menjadi bagian kami dan seluruh umat Tuhan yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2020. Apa yang hamba-Mu bagikan sekiranya boleh menjadi berkat, dan kami sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua tetap kuat dan tetap sehat di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Shalom.